Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Markus Yogi Septian Saragi dengan NIM 41424044. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang problem solving in digital world menggunakan metode Boolean logic. Soal pertama, di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, di sini mari kita lihat stasiun satu-satu. Yang pertama, stasiun A langsung menuju ke zoo, sehingga pernyataan tersebut salah. Yang kedua, stasiun B. Stasiun B harus transit dulu melalui terminal T3 untuk masuk ke jalur D. Dari jalur D, ia harus transit ke terminal T1 untuk masuk jalur A dan menuju ke zoo. Sehingga dapat disimpulkan ia 2 kali pindah terminal, sehingga pernyataan tersebut salah. Yang ketiga, stasiun C melalui 2 terminal juga, yaitu T2 dan terminal T1. Dan yang terakhir, stasiun D, di mana ia hanya berpindah satu terminal, yaitu T1, untuk masuk ke jalur A, sehingga ia akan langsung menuju ke zoo, sehingga pernyataan tersebut benar. Soal kedua, berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, C, E, D, E, E, D, A. Sedangkan trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, D, E, D, A. Tantangan, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Cara yang dapat kita lakukan adalah menjabarkan kedua pohon menjadi dua jalur menjadi 2 jalur yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, ketika keluarga Amir berada di pohon B, keluarga Badu berada di pohon F, sehingga mereka tidak bertemu. Selanjutnya, ketika keluarga Amir berada di pohon A, keluarga Badu berada di pohon D, sehingga mereka tidak bertemu. Selanjutnya, keluarga Amir berada di pohon A, sedangkan keluarga Badu berada di pohon C, mereka tidak bertemu. Selanjutnya, keluarga Amir berada di pohon A, sedangkan keluarga Badu berada di pohon D, mereka tidak bertemu. Keluarga Amir berada di pohon C, sedangkan Badu di pohon A, mereka tidak bertemu. Kedua keluarga bersama-sama ada di pohon E, tetapi lokasi pohon E di sini berbeda, sehingga kedua keluarga tidak bertemu. Selanjutnya, keluarga Amir berada di pohon D, sedangkan keluarga Badu berada di pohon A, sehingga mereka tidak bertemu. Selanjutnya, keluarga Amir berada di pohon E, sedangkan keluarga Badu berada di pohon D, mereka tidak bertemu. Selanjutnya, kedua keluarga lagi-lagi berada di pohon E. Namun, karena letak posisi pohon E berbeda, maka kedua keluarga tersebut tidak bertemu. Selanjutnya, kedua keluarga kembali berada bersama-sama di pohon D. Tetapi karena posisi pohon D yang lagi-lagi tidak sama, maka keluarga tersebut tidak bertemu. Dan yang terakhir, kedua keluarga sama-sama berada di pohon A. Tetapi karena pohon A tersebut berbeda tempat, maka keluarga tersebut tidak bertemu. Soal berikutnya, Bobby si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Mook. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tetapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Tantangan, berapa biaya paling murah dari Hamper ke Mook? Isikan sebuah bilangan bulat. Nah, di sini biaya paling murah dari Hamper ke Mook adalah 41. Mengapa? Mari kita lihat peta tersebut yang sudah di-highlight merah. Jalur pertama yang dapat diambil adalah jalur dari Hamper ke A, di mana biaya yang diperlukan adalah 13. Selanjutnya, dari ruas tol A menuju ruas tol C yang memakan biaya 6. Selanjutnya, bisa memasuki jalan dari ruas tol C ke F. Nah, di sini ia harus keluar di persimpangan kedua untuk memasuki jalur ruas tol E ke D yang memakan biaya 7. Di ruas jalan tol E ke D, ia dapat melanjutkan perjalanan terakhirnya yaitu D ke Mook dengan memakan biaya 6. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah
13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 yang merupakan 41. Selanjutnya, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia didenda Rp 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Tantangan, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Di sini, kereta yang bisa diambil Bob adalah kereta warawiri. Mengapa? Kereta warawiri berangkat hanya 2 menit lagi, eh, yaitu jam 8:10. Karena kereta warawiri berangkat mulai dari pukul 6 dan ia akan ada setiap 10 menit. Selanjutnya, mari kita ambil contoh jika ia menggunakan kereta biasa. Kereta biasa, ia akan tetap berangkat jam 8:10. Tapi, ia akan tiba di sana pukul 8:50, sehingga akan dikenakan total denda 35.000, yaitu 50.000 untuk tiket ditambah 30.000 denda untuk keterlambatan. Nah, sedangkan di sini jika ia mengambil kereta warawiri, ia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40, sehingga ia akan dikenakan denda 30.000, yaitu 10.000 untuk tiket ditambah denda keterlambatan yaitu 20.000. Jika ia mengambil jalur cepat, ia akan tiba di tempat kerja pukul 8:35, sehingga akan dikenakan denda sebanyak 35.000, yaitu 15.000 untuk tiket ditambah 20.000 denda keterlambatan. Yang terakhir, jika ia menggunakan jalur ekspres, ia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8:32, sehingga biaya akan menjadi 40.000, yaitu 20.000 untuk tiket dan denda 20.000. Sehingga dapat disimpulkan dari beragam kereta yang bisa diambil adalah kereta warawiri adalah kereta yang paling murah karena total harga tiket serta dendanya hanya 30.000. Soal yang terakhir, ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim: pink, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan corong kosong. Yang kedua, mengambil warna secara sembarang atau random dan menambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Dan yang ketiga, dan yang keempat, jika tingginya sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan, yang mana merupakan es krim stand kedua? Di sini, jawaban yang paling benar adalah B. Mengapa? Karena stand kedua memiliki susunan es krim yang berbeda dari pola di stand pertama. Stand kedua sudah dibilang tidak akan mengikuti instruksi khusus yang ada di stand pertama, sehingga susunan es krimnya bisa tampil dengan urutan warna yang berbeda. Susunan es krim pada jawaban B menunjukkan 2 warna kuning dan 1 warna ungu di atasnya, yang menunjukkan perbedaan pola yang ada di stand pertama. Dan sesuai dengan petunjuk bahwa stand kedua tidak harus mengikuti aturan yang sama. Jadi, jawaban B benar karena susunannya berbeda dari pola stand pertama dan menunjukkan variasi warna yang bebas. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.